Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah disewani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu. Kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya Kiai Nusantara atau Kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Inna Allaha la yardo anil abdi idza akalal akla fayahmadahu alaiha. Au yashroba syarba fayahmadahu alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya. La yardo juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan. Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah. Ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho. Kamu nginjak buminya Allah ridho seneng. Kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua lah. Kita semua ngaji. Betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu, wa fi buti ahadikum sodaqah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sodaqah. Sampai sahabat bilang, yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat, kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaih salawadu'aha fi haramin aka'ana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah. Semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok. Pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi
Ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga. Itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, Ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku raqobah. Terusannya apa? Au it'amun fi yaumin di masubah. Ya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Enggak ada nasi mati, enggak ada istri belum mati. Penting mana? Enggak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridho Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wanar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini enggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik,
Ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tapi Anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye. Kok ape dadi pangeran, kamu kok mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pas? Pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan dong kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau enggak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya enggak bunuh orang, enggak maling, enggak korupsi. Ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur enggak menghasilkan uang gitu. Tapi juga enggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampean ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul itu terkenal sekali di pesantren itu.
Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam, itu kiai kok ndak tahajud, kiai kok ndak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu ndak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa, supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolok-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah gak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, nggak gosipkan orang, nggak bully orang, nggak menanamkan kebencian, nggak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Taala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air. Kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba. Ada zaitun, ada tin. Kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu enggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa khulba. Terusannya apa? Mata lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang. Dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah mustakman, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian.
Wa in janahu napa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan kalau minta besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa ya, saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fi kulli makanin makan. Itu setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoke sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan gitu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang itu nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami. Sehingga dibawa pedagang saja ya kasil. Gitu. Dibawa orang yang kedonyan gak jenengan juga kasil. Gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang gak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benarnya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, Rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2.
Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini. Ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan nerima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya itu. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang enggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 + 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang enggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang enggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia. KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah, apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya? Maka dia tetap Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi. Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid, itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah, kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya apa?
Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pangeran kita, laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari won ya. Apa won ya kalau bahasa? Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena Glasnost itu dan Perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara Muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan pujian itu pasti memenuhi langit, juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia, mungkin wajar. Di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea, ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh keren sekali, bukan sekedar keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi, ya karena itu. Ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, semacam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama, sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu, yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris. Jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian kepada engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan. Kayak di Argentina dan sebagainya. Itu nanti suatu saat
nanti suatu saat juga penuh dengan pujian karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud, ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang ngelelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan. Karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya nggak diservis, kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga nggak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja. 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau... Berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita, apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka gitu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax, memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok, tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kayak Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas. Tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas. Tapi jamaahnya baik yang peduli nasibnya. Tapi sekali imam dari awal enggak ikhlas itu harus di PHK.
Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin. Kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka. Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting. Jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Enggak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih. Semuanya Mesir. Itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang gak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini ummatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah. Karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita. Karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sayang sampean yang jauh di bawah wali songo. Sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu wali songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Kelayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja.
Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini di saya tahu sampean ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya gak mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan gak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman. Yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap mengajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andaikan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid. Cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu. Bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia. Tapi setelah dia anti-Islam, malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun tidak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa. Karena terus gak mau sholat, gak mau zakat itu sampai. Tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Enggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang enggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu. Dan itu enggak masalah. Saya ulang lagi, itu enggak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok gak ada patungnya, ini gimana ini. Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu, Dubai atau Qatar, yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim, makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia. Terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam. Itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Perancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik dikenalkan lewat pecinta wong.
Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang rojak, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan. Maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa dibawa orang yang macam-macam. Tadi di Perancis dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berharap semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah Dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus menge-share itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bilad bila dua. Sudah punya? Nanti di-share ya yang gitu. Al-Biladu bila dua. Bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah. Semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim. Kamu enggak apa-apa di situ. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, sewa masjid. Enggak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu aja. Buminya dirayu. Bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini. Sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah, sudah. Enggak janggal-janggal amat karena kondisional Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa? Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asroh al-mubasyarina bil jannah yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di situ. Ya saya mohon ini penting sekali, pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama, kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis-sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim kemudian menyisakan atharul Islam. Jejak-jejak Islam. Enggak apa-apa. Pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Anda tidak usah khawatir. Bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis.
Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane ku loro. Dadi nek kowe saiki ra paham kok ning swarga paham. Nek saiki paham kesuk ben mlebu neraka dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ra usah direncanakno mun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagungan. Piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab. Atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini, tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Lah piye delok piye? Jare kanca-kancane, moh aku ora melok di kanca. Jadi fayaquluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa, jare Kifat, moh aku gak kancaku, delok dhewe jare. Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean, mulai ning donya sampe ning swarga. Terus delok. Terus fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Jadi wong nak hasud tu nanti ning swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Kowe Islam ya tetep kere, melok ateis ae. Wis kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soalu taladzudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Dadi ku nunjukno sunnahe manusa iku ora puas nek ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nek. Dadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru no. Dadi nak kula pun mboten, makome mboten nonton, kula mboten. Niku makome Ruhin barang dadi lari lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya, no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso. Banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso. Banyak santri sing pegatan.
ngurus anak yo ora iso, anak yo dumbuling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo ora iso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah enggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen dhuwit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Wape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melo ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nah, sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Dadi wong Islam iku ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben kono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dene ning teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal araiki yang durun. Hal suwibal kufaru makanu ya falun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ning swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pek-pekan wis. Cuman arah bener ya dielingno iku ya bahaya ora bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng ae gremeng soalnya gak dadi udun no. Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet tuh dadi udun, dadi wis sadok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya, katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana ya dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai itin illa mutatanabuna. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Moco Quran tok ibadah. Wis suwe nama moco Quran ibadah. Tapi tidak paham. Wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Itu gara-gara ra paham akhirnya kewaco. Nah, kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Nah, sing kandhani Mustafa padu merapal kan. Sing kandhani kudu aku. Mbok yo wong ku mikir to. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swarga ae. Ning donya ben, ning donya mesti sedhilu. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak kowe mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam piye.
Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancamu dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca gitu. Ya dadi sok nang ning swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lan jogeman musa ya aku demen isin besok ben. Dhe musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wane aku delok. Terus jare kancamu teko, aku ning dhuwurmu. Ya jarang. Repot ya. Jadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya itu senengane gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah ra waras. Mergo wong neraka iku makan sajarodus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad tuh gak waras. Jarene neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nate ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran seperti wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi. Sehingga seakan-akan kita ini salah. Ngurus dunia wae ra iso, mung ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga. Dadi iso dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Mulane kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niku nggih pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngilu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Ya. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mulane kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi, ben aku wae sing tanggung jawab. Kalau nak dinisbatkan Nabi kan elek, maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahno aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, napa siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ngajari ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut lho. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Engko nang darane aku harus gebak ora asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara dunya ora perkara hak. Nah kan perkara hak, cek keren. Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggawa untane unta. Takok, "Mat, untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabatmu sing cangkem elek koyo Ruhin. Tak pajangi aku. Kowe apa? Dadi oleh muni ku nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuhi. Terus ki apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo nabi ra pantes. Cangkem elek bicara, aku gak bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas diuyoi luwak.
Aku mikir, mosok pangeran duwe luwak menengah iki apa-apaan? Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya. Kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang unta saya hilang. Lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib. Kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang unta saya di mana? Sahabat akhirnya kecangkemel, tak colong apa-apa pokoknya. Pergamane. Pokoknya butuhnya mangkel lo, bodoh mangkel lo nih. Mergo gak terima nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha. Yo aku sing nyelunggi wae apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang, kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andai kan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri, tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wayai pengen turu harus ngantor. Wayai kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan rakelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak kesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqum. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kulo ini cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan tetep keramat, ora ono ilmune kok. Entekno sopanem ora ono pengaruh ya. Entekno sopanem tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Ora ono ilmune apa-apa, sopan yo keliru, cangkem elek yo keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoke kadung keliru. Ono ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur ora ini. Loro yai, jari ke kota tanah, kena tanah kok loro. Enggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik kan. Setan itu kok geni Pak Yai, jari disiksa di neraka kan enggak apa-apa sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawur ora ini. Barang mau sakit Kiai, jari kota tanah kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api enggak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho niki. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa. Kan kesuwen. Dene mbok sawuri raine. Terus keliliben. Padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah. Sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia, ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nek ora ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam kan. Kowe wong suga-suga kudu dendam. Jute gak dhisik suga, saiki suga aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet wong suga menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel karena tadi dulu sahabat itu kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, onta aku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majangi sapa jare sahabat. Aku apa? Wong urusan onta kok ditakokno ora.
Dadi niate ngelecehno nabi, nabi takoki urusan. Lah kula misale kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, "Gus, dari rukin kula gak ada kucing, Gus." Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih, Gus. Aku kan ngenyek wong. Kiai ditakoki urusan perselingkuhane apa? Kucing. Bukan nabi itu kono mesti sahabat aku, terus kabeh apa? Ono sing ontane hilang Muhammad, kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel noa ya. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu, Nabi mbok takoki. Engko sing dionto ora iso njaga malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya ke sopan, ngapunten nggih, Nabi suka nih hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Kan malah gak kasil sopan gini iki. Unta-untamu dek takon Nabi lah enggak wis ora melok di dunya kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apik. Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani wong sing ngene iki. Masyhur. Ana wong munafik neh takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok, "Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso." Ngono jare kancamu iso. Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali. Terakhir ning Umar. "Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok." "Ta ini, pekno pedang mbek Umar." "Kewani iki." Ngono ku wis ra iso diadepi api-apian. Kok Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama aku menangi Nabi, itu sangat melek. Nabi ra usah ben tetap ahsana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan, jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Wedhus lu mati. "Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa?" Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira. Tapi ojo Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Ya kowe nak muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa, Badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo ya mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. "Ali, kowe sare terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sok ben mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat ndak ada apa-apa. Lan aku kan enak ning donya, gak tahu salat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. "Ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqan takhallasna wa ahlakta." Siapa lo dhewe? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memang yang selamat kowe tok, aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh ra ono hisab.
Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar, enggak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kowe rusak. Niku muga ora sidina Ali cangkem elek tapi, muga ora sidina Ali. Muga sing ngomong Ruhin misal. Kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ora iso mbok terangno api-apian. Di kampunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndi-ndi ngomongnya. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Hisab. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan to pun rokok sik. Saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Oh, apa kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman kok. Swarga. Soal akhir ki mlebu neraka tak kandhani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya kapan? 10.000 tahun apa ya ora. Ayo ora kepengin orang nglakoni kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Tajane Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoki. Him siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Jare ketuane wong kafir, utekem lho him wong karuan berhala ora kok nakoki, ora karuan ra iso ngomong, bukan nakoki. Lah utekem ning ndi karuan ora ngomong mbok sembah. Akhirnya berhubung Nabi Ibrahim darane ngendikan, lah sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem apik. Muga ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim diutek-utek, utekem lho him karuan berhala watu kok nako. Jare Ibrahim utekem kok ndi karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko nabi ku ya iku netok sing cangkem elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh dhisik musuh saiki gabung kuwi barang-barang donya kok mbok soal. Nyoalu barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Jogeman santriku ngono sini-sini aku. Ciri utama wong apik nyebalano barang donya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestine paten soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali ku maksudnya piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim-alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawaduk. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkahi guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho. Kersane tetap sopan, tidak ngelangkai. Setuju ya? Jadi soalnya nggak takoki. 2005 loh kan, 2005 berarti seberang tahun? 14 tahun. Tak takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar Ruhin Wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh. Memang enggak baik. Murid nyalip guru itu enggak baik. Ya berapa apik ora iso ya ora ros pokoke. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Bernya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas gitu. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang. Tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk
surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco iku. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamati madinun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belulang. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Tersama Allah dipertontonkan, sananya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahlil jannah, dan temannya karena salah tetap ahlin. Nah, hanya gak ada cerita terus berhubungi kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman, ternyata dia tetap ahlil jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, golek bosku saya gini di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih ini swarga, nak gak ketemu rivale. Jadi sebenarnya, nak rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Wan kula terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum satamne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir, fahum mongko te wong akeh ala asarihim ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh latibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak, bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakotelan teman-teman sesat qoblahum sedurunge iki generasi sapa aktsarul awalin. Sapa aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat. Walakot arsalan teman-teman ngutus ingsun fi dalam kabeh mungkiri nek wong sing meringatno kabeh minar rusuli sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana hal kaya apa ana apa akibatul mudharin apa akibate wong sing dikei peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa aladabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kowe aja sampai kalah dunia, kalah akhirat. Awas kene. Kalah dunia aja sampai sini-sini wong. Sing go jalalan jebule kalah dunia. Gunane apa go konsep jalalan ngalor gitu. Tutulisi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya swarga sini-sini wong. Illa ibadah wa kecuali pira-pira kaulan Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al mukminina kang mukmin kabeh.
Fa innahu mongko satuna ibadu wa al-mukhlisin atau al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ing ibadah. Nak kira iki ta apa? Illa ibadah wahil mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki ta napa? Lame fathah. Illa ibadah wahil mukhlasin iki. Tapi ana sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to. Hah? Ora lha jeng nang Qur'ane Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta satamna wa ta'ala akhlas nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi mang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya, aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana lan teman-teman ndonga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawe Nabi Nuh, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temen ingsun maghlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun, mongko iku banget nikmate sapa al mujibun, sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Aida'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal mujibun, zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah, dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenenge apa? Fala ni'mal mujibun. Eda ana tekse donga sapa Nuh ing kita ala qaumihi ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil ghoroqi kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora iman iku pilihane iku kowe parek pangeran. Nak parek pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek ora wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu dadi napa ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi ya mbah konang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kono ya. Timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duweni kowe sekere turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas. Kono bekerja keras. Ya mbah nak ngono. Lan jegeman di musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbok ra jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil ghoroqi kelawan apa tenggel. Sehingga nabi-nabi dulu nak kecewa mbek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud. Jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sebelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian. Jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel ini wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun. Perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan ku mboten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mergo corong Jawa wani adep. Mboten nyulik niku mboten. Sehingga disebut muqatalah atau napa kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah jong. Karena syarat mufassir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najaynahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuh hum albakin. Fanasu mongko te manusa kulhum kabeh nasikum minasli sanging turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua.
sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita-kita yang sekarang itu istilahnya Allah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, gak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama babamu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo mis kabeh nas iku min naslihi saking turunan Nabi Nuh alaihi salam. Bakana lan ana iku lahu kedene sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar, wa Ya'jud wa Ma'jud wa Magunalika. Mbah kowe minduane sing tira babamu sing Abul Arab ira ngembesek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira ora wong Itali. Kowe turunan ndi? Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben ngono, ben wis. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan khalidati pangaleman hasanan kang apik fil akhirin ing dalem periode-periode sing akhir. Minal anbiya sing pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ra ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamah. Yang muji siapa kalau enggak kita-kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan enggak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang ndonga. Nggih ndonga tapi juarang banget. Ora koyo kowe men ndonga ora tau mandi. Kula nu jarang ndonga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ila Allah, beliau konsisten berjuang ila tauhid. Coba kalau tidak ada orang ngaji. Siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddaq dulu. Katanya Musaddaq kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musaddaq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddaq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddaq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Iya gitu sih. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddaq Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki. Aduk Ruhin jus wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng. Mulane turu. Dadi sarohae maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta yo tukang istirahat bener urip pemene iki.
Ya ora apa-apa, donya sepele kan tinggal istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, ndak usah berlebihan, just dungos. Karena kita yakin dungane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul yo ngaji iku sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Buistu mualliman. Sebagian riwayat pakai innama buistu muallim. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, kok tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya. Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah, mungkin cara Allah itu afdol saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya ulang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya ulang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicoplok, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong terus diikatkan di leher saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh, ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham gitu? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat, terus beliau akan pulang, terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa mansuh. Kalau tak kemarin duhur 2, berarti duhur terkini.